Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar di Anda hari ini? Kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Aneta Elita dan Celia Alexander. Celia, apa kabar? Kabar baik, Anda gimana kabarnya? Baik sekali, ada informasi apa nih untuk pemirsa? Oke, kita hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Ini informasi pertama, seorang gadis bernama Nia Asifa, asal Kampung Kepu, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ini meninggalkan rumah tanpa kabar. Berikut informasinya untuk Anda. Inilah salah satu atlet paramotor yang mendarat darurat di Badan Jalan Negara Medan, Banda Aceh, kawasan Gerugok, Kabupaten Biren. Warga yang melihat langsung membantu menyelamatkan korban dan paramotornya ke tempat yang aman. Selain jatuh ke jalan raya, ada juga atlet paramotor yang jatuh ke rumah warga dan juga persawahan. Dari 4 atlet yang mengalami kecelakaan, mereka adalah Asra dari Aceh, Supratman dari Riau, Jevin Oki Cahyono asal NTT, dan Azhar Teguh Pangesti dari Bali. Keempatnya menggunakan pesawat tipe Footlaunch jatuh di tempat yang berbeda. Para atlet tersebut hanya mengalami luka ringan dan bisa kembali terbang. Kecelakaan tersebut diduga mesin pesawat paramotor mati sehingga baling-baling motor tidak berputar. Ketua Paramotor Indonesia, Cahyo Alkananta, menyebutkan seluruh pilot paramotor itu tengah melakukan kegiatan penerbangan dalam kelas navigasi di acara Pekan Olahraga Nasional PON. Hari ini 4 yang emergency landing dari 53 pilot yang bertanding. Rata-rata mereka sudah bisa tanding lagi untuk yang berikutnya. Hanya saja ada yang luka-luka, ya. Seperti juga pertandingan karate lah, kena pukul, ada yang sama kira-kira seperti itulah. Tidak ada yang dirujuk lebih lanjut, Pak? Tidak ada satu dirujuk sana untuk memastikan tidak ada cedera yang lebih parah, hanya memastikan saja. Warga diminta jika ada atlet yang jatuh ke permukiman warga, segera menghubungi panitia pelaksana yang ada di dalam kartu peserta. Nantinya, tim medis dan rescue akan mengevakuasi atlet yang jatuh. Dari Aceh Utara Aceh, Saiful, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan adalah mengenai 4 atlet paramotor yang jatuh ke rumah warga di Kabupaten Biren Aceh. Kita hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda, di mana ada seorang siswa SMP yang menjadi korban perundungan oleh 2 orang teman sekelasnya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya oleh 2 teman kelasnya hingga pingsan di ruangan kelas. Video perundungan siswa SMP ini pun tersebar dan kini viral di media sosial. Video yang viral di media sosial memperlihatkan aksi perundungan terhadap AA, 13 tahun, di salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 orang pelaku, yakni YI dan MR, memukuli korban hingga terjatuh di lantai ruang kelas. Pelaku kemudian menginjak-injak korban hingga tidak sadarkan diri. Sementara sejumlah rekan kelas korban hanya menjadi penonton lantaran takut kepada pelaku. Ironisnya, aksi perundungan yang terjadi pada 12 Agustus lalu tersebut dilakukan pelaku lantaran tak terima candaan korban di kelas. Melihat aksi perundungan viral, Bupati Goa dan Kapolres Goa pun langsung mendatangi sekolah dan mempertemukan orang tua korban dan pelaku untuk mendengar keterangan kedua pihak. Orang tua korban dan pelaku sempat menyatakan untuk berdamai. Namun setelah melihat video penganiayaan viral di media sosial, orang tua korban memutuskan untuk melaporkan pelaku ke polisi. Saya mungkin tidak terlalu cuma kalau kayak bapaknya, mungkin kalau dia tahu kan, saya tidak mau anak saya dikasih begitu, cucu saya diinjak-injak begitu, tidak boleh. Apalagi dia sudah jatuh begitu pingsan, masih sempat lagi diinjak, itu yang saya tidak terima. Oh, pingsan? Pingsan, iya pingsan. Ada tidak luka-lukanya selain itu, Bu? Sempat ada di kepala, dia mengaku di sekolah sudah dibersihkan, ini akhir-akhir ini biasa itu mimisan keluar, jadi saya bilang. Polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi, teman kelas korban dan juga pelaku untuk menyelidiki motif perundungan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan.
Kami hadirkan informasi dari Banten, pemirsa, di mana seorang remaja putri ini diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh dokter saat berobat di sebuah klinik di kawasan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Sang dokter diduga meraba-raba area dada dan juga kelamin korban dengan modus prosedural medis saat dilakukan pemeriksaan. Sejumlah warga dan keluarga korban mendatangi seorang dokter di sebuah klinik yang diduga melakukan pencabulan terhadap seorang remaja putri di Cipadu, Kecamatan Larangan, Tangerang, Banten. Warga kesal lantaran korban yang baru pertama kali berobat diduga dilecehkan saat berobat di klinik tersebut. Sempat mengelak dan menyangkal dengan mengatakan jika tindakannya terhadap korban sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Namun terduga pelaku akhirnya mengakui perbuatannya di hadapan keluarga. Sebelumnya, korban yang masih berusia 19 tahun mendatangi klinik tersebut lantaran mengeluh mengalami gangguan haid. Semula, proses pemeriksaan berjalan normal, namun tiba-tiba sang dokter membuka paksa celana yang dipakai korban dan meraba-raba bagian kewanitaannya. Tak sampai di situ, perilaku cabul sang dokter berlanjut. Pelaku meraba dada korban. Mirisnya, usai kejadian korban langsung diminta pergi tanpa diberikan obat. Korban yang diperlakukan tidak senonoh kemudian mengadukan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Keluarga korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Metro Tangerang. Itu dokter cerita Angel nih ke saya. Itu dokter katanya minta izin untuk buka celana. Dituruninlah celana sama Angel segini seperut. Turunin seperut, diusap kata perutnya. Belum sempat ditaikin lagi, dibuka sama tuh dokter nyampe ke paha celananya. Semuanya dibuka, Bu? Buka nih sampai ke paha dari sini. Kan celana karet ya, kebetulan bahan karet diturunin katanya nyampe ke sini. Udah gitu dibuka kemaluannya, terus dipegang. Katanya cerita dia begitu. Jadi kaget dong, habis dari situ kata tangannya masuk ke dalam baju tapi nggak dibuka bajunya. Masuk ke dalam baju, megang terus dia bengong, atau Angelnya bengong, apa sih, kaget kayak trauma apa gimana, diem aja. Sementara pihak kepolisian sudah menerima laporan kejadian tersebut dan masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah membuat laporan, kami lakukan pemeriksaan terhadap korban AA dan saat ini tim sedang melakukan penyelidikan, pendalaman, melakukan cek TKP, kemudian kita akan panggil dan periksa semua saksi-saksi termasuk terduga pelaku atau terlapor dengan inisial H, termasuk juga klinik dengan inisial MU. Nanti akan kita undang juga klarifikasi pemiliknya karena terkait dengan perizinan klinik maupun perizinan dari dokter tersebut. Mirisnya, klinik yang diduga menjadi lokasi kejadian hingga kini masih beroperasi. Bahkan sang dokter tetap menjalani praktek seperti biasa. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kasus pelecehan rupanya sangat marak terjadi di Indonesia saat ini. Ini berikut dari pengendara sepeda motor yang melakukan aksi pelecehan terhadap petugas perempuan saat mengisi bahan bakar di Cianjur, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik aksi pelecehan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor saat mengisi bahan bakar di salah satu Pertashop. Dalam rekaman kamera pengawas, nampak pria berjaket hitam ini mendekati petugas perempuan yang sedang mengisi bahan bakar sepeda motornya. Tak berselang lama, pria ini nampak menyentuh bagian bokong petugas Pertashop. Bahkan saat melakukan aksi tidak senonohnya, pelaku sambil tersenyum dan tanpa rasa bersalah. Korban hanya bisa terdiam karena di lokasi dalam keadaan sepi. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Cianjur Sukabumi, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur.
Berbekal kamera pengawas sebagai bukti, korban pun langsung melaporkan ke pihak kepolisian Resor Cianjur. Tak butuh waktu lama, unit PPA Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap identitas pelaku dan langsung membekuk pria yang diketahui bernama Usep Mulyadi. Tim dari Satreskrim berhasil mengamankan terduga pelaku. Itu motifnya sendiri seperti apa? Hasil pemeriksaan sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional dan spontan. Dia memegang daripada korban. Dari hasil pemeriksaan ada saling kenal atau tidak kenal? Dari hasil pemeriksaan tidak saling mengenal. Memang hanya tujuannya untuk membeli bensin di batas tersebut karena situasional dan spontan pelaku melakukan perbuatannya. Kini pelaku dijerat pasal pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, 4 remaja diduga geng motor yang terekam CCTV saat menyerang petugas security perumahan menggunakan busur dan anak panah di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Selain 4 pelaku tersebut, pemirsa, polisi juga masih bekejar 1 pelaku lain yang telah dikantongi identitasnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi sekelompok remaja yang diduga geng motor saat menyerang 2 orang warga dan anak-anak di salah satu pos security perumahan di Kelurahan Mawang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 di antara pelaku ini menyerang korban menggunakan busur dan anak panah. Berbekal CCTV ini, polisi berhasil menangkap 4 dari 5 orang remaja terduga pelaku penyerangan di sejumlah lokasi yang berbeda. 4 pelaku masing-masing MR 18 tahun, RA 18 tahun, IN 22 tahun, dan AN 18 tahun. Sementara itu, 1 rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Saat pemeriksaan, para pelaku mengaku motif penyerangan karena dendam dengan geng motor lain, namun aksi yang dilakukan salah sasaran. Hubungan masalah antara pelaku dengan korban penyerangan ini sebenarnya tidak ada, bahkan tidak saling kenal. Namun pelaku ini ada histori masalah dendam dengan kampung Butadidia, di mana perumahan ini adalah masuk wilayah Butadidia. Seperti itu. Akibat perbuatannya, para pelaku kini dijerat Undang-Undang Darurat dan terancam kurungan 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Sajanang, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, oknum pegawai pajak berinisial FAF ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga ke istrinya. Informasinya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda, pemirsa. Ini oknum pegawai pajak Kementerian Keuangan berinisial FAF diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT secara fisik dan psikis kepada istrinya. Dari hasil pemeriksaan ini, pelaku mengaku tak terima lantaran korban ini menuduh adiknya mengambil uang sewa rumah sejumlah yang akan dipergunakan untuk kebutuhan keluarga, pemirsa. Inilah video viral kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang terjadi di Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam video tersebut, korban MAT ditendang, dipukul lengannya, hingga dilempar gelas plastik oleh oknum pegawai Ditjen Pajak berinisial FAF. Mirisnya, aksi kekerasan tersebut dilakukan di depan anaknya sendiri. Pelaku oknum pegawai Ditjen Pajak itu telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT. Motif pelaku melakukan KDRT ke istrinya MAT terungkap. Rupanya FAF tidak terima adiknya dituding mengambil uang sewa rumah hingga ia melakukan tindak KDRT. Tersangka FAF ini diduga melakukan
kekerasan fisik dan psikis terhadap istri sahnya karena berawal dari perselisihan ya, percekcokan. Puncaknya saat itu terlapor tidak terima terhadap korban. Korban menyatakan bahwa adik terlapor itu mengambil uang sewa rumah, yang mana uang itu peruntukannya menurut korban adalah untuk kepentingan keluarga korban dan terlapor. Karena tidak terima, akhirnya dilakukan kekerasan fisik, cekcok mulut, kemudian terlapor kesal, akhirnya terlapor melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka di kepala, di lengan, dan di kaki korban, luka lebam ya. Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Metro Bekasi Kota dan dijerat pasal 44 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kasus ini bergulir, saat ini sudah bergabung bersama dengan kami ini pengacara dari korban KDRT yakni Mutiara Nora. Selamat siang. Ya, selamat siang Mbak. Mbak Mutiara, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan dari kasus ini saat ini? Iya, untuk mengenai perkembangan kan terakhir itu kita ada follow up mengenai perkara ini ke Polres Bekasi Kota, itu di hari Jumat minggu lalu. Nah, saat itu kita memang menanyakan bagaimana perkembangannya, itu yang pertama. Yang kedua, kapan ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa hari setelahnya, tertanggal 27 Agustus 2024, tepatnya di hari Selasa kemarin, kita sudah mendapatkan SP2HP yang menyatakan bahwa memang sudah ada penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap si terduga pelaku ini gitu. Jadi kalau ditanya perkembangannya apa, ya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan terhitung sejak tanggal 27 Agustus kemarin, seperti itu. Oke, Mbak Mutiara, untuk korban ini sudah di KDRT mengalami kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun berapa? Kalau dari keterangan korban ya, untuk KDRT yang dilakukan itu sebenarnya sejak tahun 2021 hingga terakhir itu di bulan September 2023 itu terakhir dilakukan kekerasan dan sampai akhirnya si terduga pelaku kan memang meninggalkan rumah ya sejak September itu sih Mbak. Oke. Mbak Mutiara, apa yang kemudian menjadi alasan dari korban sehingga menahan yang cukup lama dari 2021 sampai dengan 2024 ini? Ada alasan khusus mungkin? Iya, kalau kami koordinasi dengan korban ya, kami menanyakan lebih dekat sebenarnya apa pemicunya yang membuat korban ini sampai tahan. Kalau kita lihat ya beberapa video, kita ada beberapa video dari CCTV kekerasan yang dilakukan terhadap korban ini kan sangat menyakitkan ya. Bahkan korban sempat beberapa hari itu tidak masuk kerja. Bahkan sering terhitung dari 2021 sampai 2023 itu memang korban beberapa kali tidak masuk kerja karena ya lukanya tidak bisa 1-2 hari sembuh seperti itu. Nah, kalau dari korban sendiri mengapa menahan sebegitu lamanya ya alasan paling kuatnya adalah karena anak. Anak ini kan masih kecil, masih di bawah umur dan masih butuh pelukan orang tuanya sehingga ya korban sendiri sepakat untuk ya sudah dimaafkan saja gitu. Karena berulang kali ketika korban ingin meninggalkan rumah, si terduga pelaku ini mengancam korban. Kalau misalnya korban mengadu ataupun meninggalkan rumah, ya terduga pelaku ini akan membawa anak sematawayang mereka dan pergi meninggalkan rumah. Jadi memang alasan paling kuatnya adalah karena anak. Oke, saat ini kan sudah diamankan oleh pihak kepolisian, artinya dari pihak keluarga sendiri tidak akan lagi ada damai? Terakhir sih kita tanyakan ya dengan korban ataupun keluarga korban. Sebenarnya kalau ditanyakan untuk damai, bukan maksud untuk tidak memaafkan. Tapi kalau untuk damai, dirasa sih sepertinya memang
harus sesuai dengan prosedur hukum. Jadi kita sih sejauh ini tidak ada kata damai. Kalau dibilang maafkan saja pelaku ya mungkin ya, tapi kalau untuk damai sepertinya belum bisa ya sampai saat ini. Karena kalau dilihat dari bukti-buktinya, kita punya banyak bukti, beberapa video, foto, itu bahkan ada yang sampai luka terbuka di dekat mata. Bahkan terakhir itu saya lihat video CCTV-nya itu ada momen ketika si pelaku ini melemparkan gelas saat korban sedang menyuapi anaknya. Itu bahkan hampir kena ke anaknya gitu. Bahkan hingga sampai saat ini pun korban pun masih periksa ke psikiater. Dan tidak cuma korban, anak pun sampai saat ini masih periksa ke psikolog anak. Jadi efeknya itu memang sampai saat ini masih belum sembuh. Bahkan korban pun tidak berani tampil ke publik. Jadi kalau untuk sampai saat ini kita tetap menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Seperti itu. Oke, Mbak Mutiara, ini KDRT yang terjadi sejak tahun 2021, apakah tidak pernah diceritakan kepada keluarga, mungkin orang tua dari korban, atau seperti apa? Iya, jadi memang mungkin itulah baiknya atau bukti kasihnya si korban ya ke terduga pelaku ini. Sampai terakhir itu ketika pelaku meninggalkan korban yang meninggalkan rumah, itu korban tidak ada menceritakan ke keluarganya. Masih disembunyikan, hingga akhirnya si korban ini menghubungi keluarga untuk menemui keluarga pelaku di kota asal pelaku ini untuk mendamaikan antara korban dan pelaku lah. Tapi ya yang didapatin kan bukan itikat baik, tapi yang ada hanyalah tidak ada respon dari keluarga pelaku, sehingga sampai akhirnya ya korban sepakat untuk ya sudah, kalau tidak ada yang memediasi, tidak ada yang melindungi beliau, ya si korban melaporkan ke pihak kepolisian gitu. Bahkan kalau ditanya ya bagaimana efeknya sampai sekarang, bahkan anak korban saja sampai saat ini sering bertanya kenapa bapak memukul ibu seperti itu. Jadi memang karena efeknya seperti itu ya bukan tidak 1-2 kali kita usahakan untuk mediasi gitu. Baik, terima kasih Mbak Mutiara sudah berbagi informasi bersama kami. Kami harap juga korban dan juga anak-anak yang terdampak ini psikisnya segera pulih, fisiknya segera pulih, tidak terjadi lagi kasus seperti ini di kehidupan mungkin yang lain-lainnya juga. Terima kasih, selamat siang Mbak Mutiara. Pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini kekerasan dalam rumah tangga, tindakan yang kebanyakan merugikan kaum perempuan. Ini belakangan ini banyak dialami oleh wanita ya? Betul sekali. Belakangan memang marak sekali terjadi kasus KDRT yang terungkap ke publik. Dan pemirsa, berikut rangkumannya untuk Anda. Angka tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Korbannya kebanyakan perempuan. Di Bekasi, Jawa Barat, viral cuplikan video kekerasan dalam rumah tangga. Korban M ditendang dan dipukul lengannya menggunakan gelas plastik oleh oknum pegawai Ditjen Pajak berinisial F. Mirisnya, aksi kekerasan tersebut dilakukan di depan anaknya sendiri. Kasus KDRT juga viral di Surabaya, Jawa Timur. Video yang menunjukkan aksi penganiayaan dilakukan seorang suami yang merupakan seorang pendeta ke istrinya. Korban dianiaya suaminya lantaran telah menabrakkan mobilnya. Korban juga sering dianiaya oleh suami selama belasan tahun. Pelaku pernah bersumbar bahwa dirinya kebal hukum lantaran sang suami memiliki banyak uang serta banyak kenalan pejabat kepolisian. Kasus KDRT yang paling disoroti adalah kekerasan yang dialami selebgram Cut Intan Nabila yang telah menjadi korban KDRT sejak awal pernikahannya bersama sang suami Armor Toreador 2019 lalu. Hal ini sontak mendapat reaksi keras dari warganet yang geram dengan perilaku Armor. Trauma mendalam akibat tindak KDRT yang dialaminya tentu tidak mudah untuk dihilangkan.
Pemirsa, kita akan membahas kasus KDRT yang marak terjadi ini. Sudah tergabung bersama kami secara virtual Ibu Ana Milana Puspitasari, Ketua IWPG Indonesia. Selamat siang, Bu Ana. Selamat siang, Mbak Sela dan Mbak Ana juga. Iya, Bu, kalau kita lihat kasus KDRT kan marak sekali terjadi ya. Banyak yang terungkap ke publik pada akhirnya, padahal sudah lama terjadi, ada belasan tahun, puluhan tahun begitu. Apa sebenarnya penyebab KDRT dalam rumah tangga ini? KDRT itu pemicunya banyak ya. Biasanya itu seperti kehilangan harga diri, lalu karena perbedaan ekonomi, bisa juga karena tidak bisanya mengontrol emosi atau artinya mudah marah gitu ya. Atau juga bisa mungkin karena adanya rasa cemburu atau dendam, atau bisa juga itu karena adanya tradisi dalam rumah. Jadi sudah terbiasa dilakukan itu secara turun-temurun ya. Dan juga bisa juga karena mungkin si pelaku adalah pengguna alkohol atau pengguna narkoba. Nah, ini semua bisa menjadi suatu mata rantai dalam tindakan KDRT ini, di mana biasanya seseorang yang melakukan KDRT mungkin di waktu sebelumnya dia adalah korban dari KDRT itu sendiri. Oke, Bu, tapi kalau misalnya kasus yang terjadi KDRT kan semakin marak banyak sekali, tapi penyelesaian yang harusnya dilakukan tuh seperti apa? Penyelesaian yang harus dilakukan yang pertama adalah memutuskan mata rantai tadi. Jadi ketika kita tahu ada seorang korban atau pelaku, ya kan, kita harus bisa memulihkan dampak atau masalah psikisnya. Jadi kita harus bisa memulihkan. Jadi, nah disinilah pentingnya atau peranan dari sebuah pendidikan di sekolah maupun di rumah, ya kan? Karena semua itu adalah landasan fondasi dari semua orang, ya. Jadi pentingnya pendidikan moral, pendidikan agama di sekolah. Kenapa sekolah? Karena kita tahu sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak kita, ya kan? Sekolah adalah rumah kedua. Jadi sekolah juga memiliki peran penting di dalam edukasi, ya. Selain tadi saya sampaikan perlu pendidikan moral, pendidikan agama, di sekolah juga harus memiliki psikolog yang bisa memulihkan anak-anak yang mungkin di dalam rumahnya dia melihat adanya perlakuan KDRT terhadap orang tuanya, ya. Nah, selain sekolah juga rumah, ya kan, kita tahu bahwa ketika rumah itu baik atau utuh, ya kan, komunitas pasti juga akan baik. Kalau komunitasnya baik, artinya masyarakat itu baik. Nah, kalau masyarakatnya baik, otomatis negaranya juga baik. Nah, jadi sehingga bisa dikatakan peranan rumah itu sangat penting. Jadi pendidikan di dalam rumah juga sangat penting. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memutuskan mata rantai dari perilaku KDRT tersebut. Oke. Bu Ana, tidak adakah cara kemudian untuk mengetahui apakah seseorang tersebut akan memiliki sifat yang kemudian akan melakukan KDRT atau tidaknya sebelum menikah? Begitu kalau kita lihat karena banyak sekali yang terjebak baru tahu ternyata ringan tangan begitu. Ya, biasanya itu sebenarnya ada banyak tanda-tanda ya orang itu mengalami masalah kejiwaan ya. Kita bisa katakan itu kejiwaan, ya kan? Karena mungkin trauma yang dia alami, ya kan? Nah, makanya kita juga harus bisa menilai, ya kan? Ketika orang tidak respect kepada kita, tidak menunjukkan kasih atau ya rasa nyaman, rasa damai kepada kita, kita sudah harus aware seharusnya, gitu loh. Jadi biasanya pelaku itu ketika dia melakukannya, walaupun sebelum melakukan pernikahan gitu ya, dia akan berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Jadi kalau perilaku itu tidak diperbaiki, ya kan, mindset orang itu tidak kita perbaiki, juga tidak akan bisa diselesaikan. Jadi memang kita harus bisa melihat tanda-tanda dari orang yang memiliki masalah dalam mental. Karena tindakan kekerasan itu berhubungan dengan emosi, dengan mental. Oke, jadi harus waspada begitu sejak dini kalau berpacaran, mungkin ada potensi atau tanda-tanda itu ringan tangan harus dihindari dari sekarang. Tapi Bu Ana nih, kalau misalnya kita melihat saat ini dengan adanya KDRT yang begitu marak terjadi, apakah ini artinya pria tersebut ini belum siap untuk menikah, belum siap secara mental atau bagaimana? Kesiapan mental itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek, ya kan? Nah, kembali lagi, kalau orang masih egois, kan salah satu penyebab dari orang melakukan kekerasan karena egois, karena dia mau menang, ya kan? Ya, yang pertama yang harus kita lakukan ya adalah
perbaiki karakternya. Makanya saya katakan tadi, pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu bukan hanya di sekolah, tapi di dalam rumah, gitu loh. Nah, di dalam kami, IWPG ini, kami fokus kepada para perempuan, artinya kepada para ibu. Ya, jadi kalau kita melihat ada gejala-gejala yang terjadi terhadap anak kita, ya kan, ini kita bicara dia belum dewasa, ya kan, belum masa dia pacaran atau menikah, tapi dari dia kecil. Kalau kita bisa memperbaiki anak kita, ya, jadi selain si pelaku atau si korban, anak kita juga harus kita perbaiki, yaitu dengan cara apa? Memberikan lingkungan atau budaya atau pengetahuan pendidikan yang baik. Artinya butuh dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, ya, baik dari lembaga-lembaga di sekitarnya. Jadi artinya memang ini harus banyak dukungan. Jadi tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Oke, Bu Ana, apakah kemudian pelaku KDRT ini juga merupakan korban KDRT? Mungkinkah sebagai anak melihat orang tuanya begitu atau seperti apa? Jadi ada terus hubungan yang tidak terputus sehingga dia melakukan KDRT kembali kepada keluarganya sendiri? Betul, itu bisa terjadi. Jadi ketika anak melihat peristiwa KDRT antara orang tuanya, ya kan, hal yang sering terjadi adalah pertama, ya kan, anak bisa memiliki perilaku kekerasan karena dia melihat itu sudah biasa di dalam rumahnya. Itu sudah biasa, ketika mama salah papa pasti pukul, ya kan. Nah, jadi dia merasa kalau ada orang salah atau menyinggung dia atau tidak menyenangkan hati dia akan mudah melakukan kekerasan karena itu sudah terbentuk dalam mindsetnya dia, dalam karakternya dia. Oleh karena itu yang harus kita rubah adalah mindset, gitu loh. Jadi perubahan itu harus dirubah dari dirinya sendiri, gitu loh. Jadi kemungkinan besar, iya, itu bisa. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu faktor bisanya terjadi kekerasan rumah tangga karena apa? Dia pernah menjadi korban atau dia pernah melihat. Oke, baik, terima kasih Bu Ana sudah bergabung bersama kami, berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga KDRT ini tidak terjadi lagi begitu dan pelaku-pelaku dihukum ya dengan hal yang setimpal di pengadilan. Terima kasih, selamat siang. Ya, pemirsa, seorang gadis bernama Nia Asifa asal Kampung Kepu, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini meninggalkan rumah tanpa kabar sejak 20 Agustus 2024. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini seorang gadis bernama Nia Asifa asal Kampung Kepu di Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggalkan rumah tanpa kabar sejak 20 Agustus 2024. Orang tua Nia menduga anaknya pergi bersama dengan pria yang baru dikenalnya melalui Facebook. Kepergian Nia Asifa tanpa jejak membuat orang tua gadis 19 tahun itu sangat cemas akan keselamatan putri mereka. Tony, ibunda Nia Asifa, tidak henti-hentinya menangis dan berharap Nia segera pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Nia, kangen banget, Neng. Kalau ke depan dong, Nia. Pulang. Emang gak akan marah. Kalau sumpah memang lu suka sama suka nggak apa-apa, merestuin. Pokoknya lu pulang, bisa jaga diri sono, baik-baik ya. Yo. Kalau emang seandainya lu suka sama cinta nggak apa-apa dah, merestuin. Yang penting lu pulang ke rumah. Ma, jangan disiksa begini dah. Emang gak enak banget deh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, dia balik, dia pulang. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Tambelang, Bekasi pada 27 Agustus 2024, tepat sepekan kepergian Nia tanpa kabar. Pihak keluarga juga berupaya mencari Nia Asifa dengan menyebar foto dan biodata Nia di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Nia Asifa ini sudah 10 hari meninggalkan rumah tanpa kabar dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan ibu dari Nia Asifa, yakni Ibu Tuni, untuk menanyakan langsung bagaimana kemudian kronologi dan saat ini apakah Nia sudah berhasil ditemukan. Selamat siang, Bu Tuni. 'Ya, selamat siang, Bu. Ya, 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 s
Bu Tuni, kami turut sedih dengan apa yang terjadi saat ini. Nia menghilang dari rumah, begitu. Bu Tuni, boleh diceritakan bagaimana kemudian pertama kali mengetahui Nia ini kabur dari rumah 10 hari yang lalu? Boleh diceritakan kepada kami, Bu? Ya, awalnya perkenalnya nih dia sama laki ini di Facebook itu juga belum kenal sih, baru sebulan. Dia juga baru gimana ya, berhubungan sama pakai handphone aja, belum pernah ke rumah. Begitu sih ke rumah tuh, terus tinggal di rumah saya selama 2 hari. Setelah itu karena dia suka sama anak saya nggak restuin hubungan dia gitu. Udah gitu pokoknya dia alasan, terus dia pergi dari rumah saya tanpa izin saya, terus seperti dia bohongin saya supaya dia pergi tanpa sepengetahuan saya. Terus dia nggak bisa hubungin saya lagi, saya hubungin aja terus nggak bisa. Alasannya kata dia udah kerja, tapi alasan kerja itu tapi dia waktu saya telepon nggak diangkat gitu. Apalagi pengen gitu, saya ada WA aja dah gitu ya, pengen saya gitu ngobrol sama saya, pengen tahu keadaan dia. Saya tuh khawatir keadaan dia tuh harus keadaan gitu, supaya tahu dah gitu keadaan dia gimana, apa dia sehat bagaimana. Saya kan banyak ya kasus-kasus yang di lain gitu, di luar sana gitu, kasus banyak kasus itu terjadi pada anak saya gitu. Saya pengen cuma tahu keadaan dia aja tuh, tapi dia tuh kagak mau cerita gitu, kagak mau ngangkat telepon, malah itu semuanya nomor kita semua diblok sama dia gitu. Begitu sekarang HP-nya mati, gimana saya nggak mau cemas, nggak was-was gitu. Lagi itu dia anak perempuan, anak gadis gitu, dibawa sama lelaki yang belum lama dia kenal gitu. Saya takut itu dia ya berniat jahat sih tuh sama anak saya gitu. Saya gitu aja. Ibu Tuni, tahu dari mana anak ibu atau Nia ini dibawa oleh seorang lelaki yang baru dikenalnya itu? Apakah sempat cerita? Ya, soalnya dia tuh pertama awalnya tuh dia emang saya suruh pergi dari rumah saya kan ya. Saya suruh pergi dari rumah saya itu karena saya kan ya kondisi saya seperti ini gitu dah. Lagi ini kan belum ada hubungan apa-apa, belum hubungan suami istri gitu. Jadi mereka pergi. Jadinya saya gimana ya? Membawa anak kecil. Seolah-olah gitu. Saya pengen gitu dia ada kejelasannya, ya lelaki itu kalau emang buat namanya serius sama anak saya nggak apa-apa ya. Cuma caranya kan bukan seperti ini gitu. Caranya ya seperti kayak ninggalin itu tanpa izin gitu. Bawa anak saya tanpa izin. Udah gitu dia perginya katanya bohong ya, karena seperti pergi ke rumah ada kontrakan dia gitu di daerah Babelan gitu. Terus sampai di sana saya lihat itu nggak ngontrak di situ gitu, kontrak di situ sampai saya cari itu sampai nggak ketemu gitu. Semalaman saya cari nggak ketemu di situ. Kata dia ngontrak di situ. Dari soalnya kata dia mau ngantar makanan buat dia gitu. Ya ternyata tuh nggak ada, itu sejak hari itu nggak, saya belum ada kabar dari dia lagi, saya nggak tahu keadaan dia gitu gimana. Gitu aja. Orang tua pastinya khawatir ya menunggu sampai 10 hari lamanya. Tapi Bu Tuni boleh diceritakan ini apa saja yang kemudian dibawa oleh Nia keluar dari rumah? Apakah membawa baju, kemudian juga membawa barang-barang yang lainnya? Kemudian memang diprediksi ini akan pergi lama begitu? Ya, dia sih bawa beberapa baju, saya lihat ada baju yang nggak ada gitu, terus sama bawa kendaraan gitu, bawa motor gitu. Oke, artinya ini tidak dijemput di rumah begitu ya? Dia pergi sendiri membawa kendaraan begitu, Bu? Enggak, dia pergi sendiri kayak udah ada janjian gitu. Udah janjian sama cowok itu gitu. Bu Tuni, kalau Nia sendiri saat ini masih duduk di bangku sekolah atau sudah selesai sekolahnya? Sudah selesai Bu. Sudah selesai. Artinya memang sedang mencari pekerjaan begitu? Oke. Iya, nah betul. untuk pria ini,
pria ini bertemunya apakah kemudian pada saat Nia sedang mencari pekerjaan atau bertemu memang hanya ketika dia bermain di media sosial tersebut? Bertemu saat dia lagi bermain gitu di media sosial itu. Tapi belum, iya, emang dia anak saya belum kerja juga. Saya rasa ini dia mungkin dia janjiin mau nyari kerjaan juga gitu. Saya rasa gitu juga gitu. Soalnya dia lagi nyari kerjaan, Bu Tuni, gitu, tapi belum dapat. Iya. Dia, saya rasa begitu. Itu waktu di WA begitu saya terakhir dia WA gitu. Oke, Ya, Bu Tuni, ini di- kan kayak bertemu di dijadiin media kerjaan sosial gitu, begitu sampai ya. Cari kerjaan. Oke, bertemu di media sosial begitu dengan laki tersebut. Ketika mengetahui anaknya berhubungan mungkin dengan laki tersebut, ini Ibu sempat memberikan nasihat mungkin kepada Nia seperti apa yang mungkin menjadi cikal bakal perginya Nia dari rumah begitu, Bu? Iya sih, pernah saya gitu. Bukan maksudnya apa-apa ya, bukan maksudnya ngelarang dia gitu. Apalagi soalnya orang dia baru kenal gitu ya, kan saya khawatir ya apa dia itu lelaki itu cuma modus gitu. Saya kan belum kenal lebih jauh sama lelaki itu, belum kenal lama gitu. Harus tahu namanya latar belakang gimana, keluarganya. Gitu. Saya pesen gitu, saya udah sih pesen hati-hati, jangan terlalu percaya sama orang gitu yang belum kita kenal lama. Oke, Bu Tuni, jika Nia menonton tayangan saat ini, apa yang ingin Bu Tuni sampaikan kepada Nia? Ya pesan saya pulang Neng gitu. Di sini semua sayang. Khawatir banget ini. Rasanya tersiksa banget. Pulang semua di sini semua sayang sama Neng. Kalau misalnya sama lelaki masih ada lelaki itu, nggak apa-apa pulang, nggak akan ada kebebasan diadil atau dihukum atau gimana, enggak. Kalau dia memang benar sayang, suka sama anak saya, nggak apa-apa. Itu mungkin jodoh anak saya, saya restuin hubungan dia. Yang penting dia benar-benar ada rasa tanggung jawabnya sama anak saya. Tadinya anak saya pergi sama dia dalam keadaan sehat, dia harus balik sama dengan keadaan sehat. Selamat sampai di rumah gitu. Saya pengen begitu. Lelaki itu harus nganterin anak saya pulang. Bukan saya, bukan berarti melalui media begini ya. Saya kan karena khawatir saya soal nyari dia tuh nggak ketemu-temu gitu. Sudah capek, udah lelah gitu nyari terus. Pokoknya di mana dia aja berada, pulang. Saya nggak akan marah. Oke, baik. Terima kasih. Itu Bu jodoh Tuni, anak kami saya, nggak harapkan. apa-apa. Ini ujian buat saya. Kami harapkan ya Bu Tuni, Nia ini segera pulang, segera kembali dalam kondisi sehat ke hadapan Ibu apapun yang terjadi. Semoga juga pihak kepolisian segera bisa menemukan Nia dimanapun Nia berada. Terima kasih Bu Tuni sekali lagi. Assalamualaikum. Sehat selalu Bu Tuni. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan ini usai melakukan rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan wabah Mpox. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan bahwa pemerintah kini memperketat pengawasan terhadap perjalanan internasional. Peningkatan pengawasan mulai dari pemeriksaan suhu, fisik, dan juga pengisian e-hak. Ditemui di salah satu pesantren di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Selasa sore, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan telah melakukan rapat dengan Presiden Joko Widodo terkait wabah Mpox. Usai menggelar rapat, saat ini pemantauan kesehatan di perjalanan penerbangan, khususnya internasional, telah kembali dilakukan dan diperketat untuk mencegah terjadinya penularan wabah Mpox. Peningkatan pengawasan tersebut yakni dengan cara melakukan pengecekan suhu tubuh dan fisik. Pasalnya, Mpox terdeteksi melalui suhu yang tinggi serta deteksi secara fisik.
Selain itu, Sandiaga juga menambahkan bahwa aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-HEC yang diberlakukan pada masa pandemi COVID-19 lalu akan kembali diterapkan. Meski telah memperketat pengawasan, namun hingga kini pemerintah menyatakan bahwa Indonesia belum melarang atau melakukan pembatasan terhadap perjalanan internasional. Tadi pagi kami sudah ratas dengan Bapak Presiden dan diputuskan untuk kita tingkatkan kewaspadaan. Dan Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan karena kita juga akan menyelenggarakan beberapa event bahwa untuk pemantauan ini di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai akan dicek suhu dan diperhatikan fisik karena Mpox ini terdeteksi dengan suhu yang tinggi dan juga melalui deteksi secara fisik. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, penyakit Mpox atau kasus Mpox ini terus meningkat di Indonesia saat ini. Ya, Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan kembali mensyaratkan penggunaan aplikasi Satu Sehat untuk pelaku perjalanan luar negeri. Langkah ini diambil menyusul penetapan darurat wabah endemi Mpox oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada pertengahan Agustus lalu. Kebijakan ini menindaklanjuti adanya surat Kementerian Kesehatan tentang penerapan Satu Sehat Health Pass. Sementara Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan surat edaran nomor SE5 di JPU tahun 2024 yang mengatur penggunaan aplikasi Satu Sehat pada pelaku perjalanan luar negeri. Surat edaran juga bertujuan sebagai panduan bagi maskapai penerbangan domestik dan maskapai luar negeri bahwa setiap pelaku perjalanan luar negeri termasuk pilot dan kru pesawat akan menuju Indonesia agar mengisi formulir swadeklarasi elektronik melalui aplikasi Satu Sehat. Pemirsa, sudah ada rekan kami, Shena Damayana di Bandara Soekarno-Hatta yang akan mengabarkan informasi terkini dari sana. Shena, silakan laporan Anda. Ya, Natalita dan juga Salia Alexandra, memang betul sekali Bandara Soekarno-Hatta ini meningkatkan perhatian atau pengawasan terhadap masyarakat terkhusus bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baru sampai ke Indonesia, di mana peningkatan pengawasan ini meliputi ada pengukuran suhu badan, serta juga ada pengecekan fisik, dan serta juga yang terakhir ada pengisian formulir kesehatan di aplikasi elektronik. Dan kita lihat situasi terkini pemirsa di belakang saya, tepatnya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, memang belum ada treatment khusus dari Bandara Soekarno-Hatta yang terlihat terkhusus untuk masyarakat yang menunggu di lobi dari kedatangan sanak saudara yang baru datang ke Indonesia. Memang di sini masih normal-normal saja seperti hari biasanya. Meskipun ini dilakukan atau pengecekan kesehatan ini dilakukan pemirsa setelah data berbicara bahwa ada beberapa kasus Mpox atau cacar monyet yang masuk ke Indonesia. Selain itu pun WHO telah menetapkan bahwa ini adalah perhatian internasional tepat di tanggal 14 Agustus 2024 yang lalu, di mana kebijakan peningkatan kesehatan, pengawasan kesehatan Bandara Soekarno-Hatta ini menindaklanjuti pula surat edaran dari Kemenkes RI, serta juga ada Dirjen Perhubungan Udara yang mengeluarkan surat edaran nomor SE5 tahun 2024 yang mengatur juga tentang pelaku perjalanan luar negeri atau aplikasi Satu Sehat pada pelaku perjalanan luar negeri, di mana surat edaran tersebut juga merupakan panduan pemirsa bagi maskapai, terutama yang sudah melakukan perjalanan luar negeri, tidak luput pada pilot maupun kru pesawat nantinya akan diwajibkan untuk bisa mengisi formulir kesehatan elektronik melalui aplikasi Satu Sehat, di mana aplikasi ini menjadi sangat penting pemirsa, di mana kemarin Mpox, monkeypox atau cacar monyet ini telah menyebar di Indonesia, di mana ini merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan oleh hewan kepada manusia yang pada awalnya ditemukan di bagian Afrika. Dan kemarin pemirsa di tanggal 17 Agustus 2024 tepatnya Kemenkes telah merilis data konfirmasi dari kasus Mpox khususnya di Indonesia, di mana kasus terbanyak ini ada di Jakarta sebanyak 59 kasus konfirmasi, diikuti di Jawa Barat ada 13 kasus konfirmasi, dan di peringkat ketiga ini ada di Banten dengan 9
konfirmasi. Masyarakat terkhusus untuk yang telah melakukan perjalanan luar negeri dihimbau sekali untuk bisa menjaga kesehatan maupun bisa menjaga kebersihan, serta juga bisa menjaga diri pemirsa tentunya, dikarenakan Mpox ini bisa menular melewati interaksi langsung atau kontak fisik langsung terhadap orang lain, serta juga bisa menular lewat air liur pemirsa. Kendati demikian juga surat edaran dari Dirjen Perhubungan ini direncanakan sudah akan diaktifkan pada hari ini, meskipun harus menunggu dari petugas kesehatan untuk bisa tentunya menjaga penyebaran Mpox atau cacar monyet di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian Anate Alita dan juga Celia Alexandra. Ya, Shena Dabayana mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini Aulia Risma Lestari, dokter yang ditemukan meninggal di kamar kos saat menempuh pendidikan spesialis di Semarang, Jawa Tengah, sempat mengirimkan pesan suara kepada keluarganya. Almarhumah berbagi cerita tentang apa yang terjadi saat almarhumah menjalani pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro. Dalam pesan suara, mendiang Dr. Aulia Risma Lestari mengaku badannya sakit ketika bangun tidur dan susah mendapatkan air minum. Bukti pesan suara ini juga telah diserahkan pihak kuasa hukum keluarga kepada tim investigasi Kementerian Kesehatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Enggak, Pak. Enggak ada yang ngumpul, Pak. Enggak, Pak. Aku tuh Pak tiap pulang itu badan gua sakit semua, Pak. Kakiku tuh kapalan. Ya aku mandi juga jarang karena pulang tuh aku lebih milih makan banyak, Pak, daripada mandi. Terus apa namanya? Mau ya kayak aku batuk itu juga kan nggak bisa minum obat, ya diterusin sampai batuknya hilang sendiri. Ya ini udah mendingan, batuknya tinggal dikit. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak, punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan, kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. Terus aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Terus kembaliannya tak kasihin dia, Pak. Gue dikasih 30.000 aja dia seneng banget loh. Bener-bener ya, Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang, Pak. Takut aja temennya aku yang di UNS itu gak 24 jam, Pak. Aku nggak tahu apa bisa apa enggak, Pak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Gordias, TV One, mengabarkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Muhammad Afifuddin, Ketua KPU, yang akan menggelar konvers berkaitan dengan pilkada serentak yang dilaksanakan di Indonesia. KPU RI lain juga pada tanggal 27 sampai 29 Agustus lalu melakukan monitoring di beberapa tempat. Nah, kebetulan pada siang ini kami bertiga yang ada di Jakarta, yang lain masih meneruskan agenda-agenda yang lain. Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita melihat perkembangan pendaftaran pasangan calon kepala daerah, baik untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota yang berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota,
sebagaimana kita ketahui bersama, lepas dari ada situasi-situasi tertentu, misalnya putusan MK, kemudian kami harus melakukan perubahan atau revisi terhadap peraturan KPU terkait dengan tindak lanjut putusan MK itu. Tetapi kalau kita lihat secara umum, kami sangat berterima kasih kepada peserta pemilu, peserta pilkada, karena semua proses berjalan dengan lancar. Kendala sana sini mungkin ada, tetapi relatif dalam jangkauan yang bisa memenuhi kriteria dalam peraturan KPU yang kita pergunakan. Sampai tadi malam nanti akan ada beberapa data atau informasi yang akan diupdate baik nanti oleh Ketua KPU maupun Pak Idam Holik terkait dengan berapa pasangan calon yang sudah melakukan pendaftaran baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Nanti akan ketahuan data-datanya, sebagian itu mana yang kemudian perseorangan, kemudian calon tunggal misalnya, termasuk kemudian yang gabungan pasangan calon yang didaftarkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu 2024. Demikian yang pengantar yang bisa saya sampaikan. Ini Pak Afif dulu atau Pak Idam? Oh ya, oke. Pak Afif silakan, nanti Pak Idam akan melanjutkan dengan data-data detailnya. Baik, terima kasih Mas Agus, Pak Idam, teman-teman jurnalis sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam. Terima kasih teman-teman sudah menunggu beberapa saat. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dari KPU Republik Indonesia akan melakukan atau menyampaikan update terkait tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah atau calon kepala daerah yang sudah dimulai dari tanggal 27 sampai tanggal 29 semalam jam 23.59. Sebagaimana kita tahu ada situasi sebelum pendaftaran di mana perubahan PKPU karena putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap proses-proses. Yang kedua, meskipun ini sudah menjadi tugas dari jajaran teman-teman kami di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, perkenankan di waktu yang baik ini kami atas nama KPU Republik Indonesia menyampaikan aspirasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dari jajaran komisioner maupun sekretariat yang sudah berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan aturan, termasuk proses penerimaan yang kami minta dilakukan secara optimal, dilakukan secara equal, setara antar calon yang mendaftar. Sehingga kami mengharapkan pelayanan yang maksimal tersebut adalah bagian dari tugas dan upaya kami untuk memberikan layanan yang maksimal bagi seluruh calon tanpa membedakan dari mana dan berapa pendukungnya. Itu yang kedua. Yang kami juga ingin menyampaikan setinggi-tingginya kepada partai-partai politik yang mengusung dan juga seluruh partai politik lah yang sudah menyampaikan pasangan calonnya dengan sangat baik sehingga proses 3 hari pendaftaran berjalan dengan lancar. Juga kepada masyarakat, kepada pendukung masing-masing paslon yang menyampaikan atau mengiringi pendaftaran dengan kegembiraan dan keriangan sehingga kami tidak menemukan adanya gangguannya ataupun insiden yang serius. Ada beberapa kejadian tapi minor, kecil, yang itu kami pahami sebagai situasi yang sangat wajar. Dan yang paling penting, teman-teman sekalian, dari kami setelah kami melakukan pemantauan dan juga supervisi monitoring di seluruh jajaran, secara umum kami ingin menyampaikan bahwa proses pendaftaran bakal calon kepala daerah yang berlangsung 3 hari kemarin berjalan dengan sangat aman, sangat kondusif, sangat lancar. Adapun catatan-catatan kecil tentu akan kami terima sebagai masukan untuk perbaikan di tahapan-tahapan selanjutnya. Untuk selanjutnya teman-teman sekalian, perkenankan kami menyampaikan rekapan total
situasi pendaftaran calon kepala daerah sebelum nanti Mas Idam dan Mas Agus kedetailan persoalan informasi lain yang dianggap perlu untuk menambahkan informasi yang teman-teman penting untuk sampaikan ke publik atas peristiwa pendaftaran calon kepala daerah. Update dari pendaftaran calon kepala daerah pemilihan serentak 2024, update tanggal 2 pemilihan serentak 2024 sebagaimana update silon pilkada tanggal 29 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat semalam. Pencalonan perseorangan untuk gubernur dan wakil gubernur 1 pasangan calon. Untuk bupati dan wakil bupati 38 pasangan calon. Untuk wali kota dan wakil wali kota 12 pasangan calon. Jadi total pencalonan perseorangan tercatat 51 pasangan calon. Selanjutnya untuk calon atau pasangan calon kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik. Untuk wali kota dan wakil wali kota 272 pasangan calon. Total 1.467 pasangan calon. Selanjutnya untuk wilayah dengan 0 pasangan calon atau tidak ada yang mendaftar, baik provinsi, kabupaten kota, 0 daerah. Artinya semua kabupaten kota ada pasangan calon yang mendaftar. Kemarin sempat agak malam masih ada yang kosong, tapi sudah ada yang mendaftar di saat sebelum penutupan pendaftaran jam 12 malam. Selanjutnya, wilayah dengan 1 pasangan calon. Untuk provinsi, 1 provinsi. Untuk kabupaten kota, untuk kabupaten, mohon maaf, 42 kabupaten, untuk kota 5 kota. Total untuk wilayah dengan 1 pasangan calon 48 wilayah. Selanjutnya dari semua total pasangan calon yang mendaftar, baik perseorangan, partai politik maupun gabungan partai politik, dan juga tadi pasangan 1 pasangan calon, jumlah wilayah total provinsi 37 provinsi, kabupaten 415 dan kota 93 kota, total di 545 wilayah. Teman-teman sekalian, itulah data angka-angka jumlah pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke kantor KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota pada masa pendaftaran antara tanggal 27 sampai dengan 29 pukul 23.59. Untuk selanjutnya ada kejadian, ada informasi atau hal-hal yang perlu kita tambahkan akan disampaikan baik oleh Pak Idam maupun Mas Agus Melas. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Mas Agus Melas. Baik, terima kasih Mas Ketua. Pak Idam, mungkin nanti bisa diupdate beberapa perkembangan informasi yang relevan dan termasuk tahapan-tahapan apa yang harus dilalui oleh pasangan calon yang sudah didaftarkan ke KPU setempat. Silakan. Terima kasih Mas. Yang saya hormati kepada Ketua KPU Republik Indonesia, Gus Haji M. Apipudin. Yang saya hormati pada anggota KPU Republik Indonesia, Mas Agus Melas, yang tadi telah memberikan pengantar, dan Ketua juga tadi telah memberikan. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini sejumlah kepala daerah hari ini sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu tahapan dari proses Pilkada 2024. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan kesehatan, ini sudah tergabung bersama dengan kita ada rekan-rekan kami, Atika Harahap dari Bandung dan juga Duhan di RSUD Tarakan Jakarta. Kita ke Tika terlebih dahulu. Tika, silakan. Ya baik Sally, Anda dan juga pemirsa, di hari pertama ini melaksanakan tes pemeriksaan kesehatan kepada kepala calon daerah di Provinsi Jawa Barat ini berlangsung di RSHS Kota Bandung atau di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung, yang mana ada 2 calon gubernur juga calon wakil gubernur yang
melakukan tes pemeriksaan kesehatan jasmani pada hari ini, yakni pasangan Dermawan atau pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dan juga pasangan Asih yakni pasangan Ahmad Syaihu dan juga Ilham Habibie. Kedua pasangan calon gubernur juga calon wakil gubernur ini tadi tiba sekitar pukul 7.12 waktu Indonesia Barat, yang mana tes pemeriksaan ini dimulai dengan konferensi pers dari pihak KPU Provinsi Jawa Barat, yang mana Provinsi Jawa Barat berserta dengan pihak RSHS Kota Bandung, yang mana ini tes pemeriksaan kesehatan berlangsung di Gedung Anggrek lantai 7 RSHS Kota Bandung. Dan selain dari dua pasangan calon gubernur juga wakil gubernur ini, ada juga sejumlah calon kepala daerah kabupaten dan kota, yang mana untuk hari ini ada 7 kabupaten kota, yang mana ini terdiri dari 46 calon kepala daerah yang melakukan tes pemeriksaan kesehatan pada hari ini. Tadi memang dari dua paslon, dari pasangan Dermawan dan juga pasangan Asih ini sempat jeda untuk sholat Jumat dan juga makan siang. Kemudian hingga saat ini tes pemeriksaan kesehatan masih berlangsung, yang mana untuk hari ini tes pemeriksaan kesehatan merupakan tes pemeriksaan jasmani, yang mana ini terdiri di dalamnya juga dilanjutkan dengan tes narkoba, hingga nanti akan kami tetap menunggu apa seperti hasilnya. Namun dari pihak rumah sakit akan dilanjutkan untuk besok, akan dilanjutkan dengan tes psikologi ataupun tes kejiwaan. Demikian informasi langsung dari RSHS Kota Bandung. Kembali ke studio, Celia. Informasi dari Atika Harahap di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita beralih ke Jakarta. Sudah ada rekan kami, Zinedine Duhan di sana. Duhan, silakan laporan Anda. Ya, Ana, Celia dan juga pemirsa, proses pemeriksaan kesehatan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024 ini masih terus dilanjutkan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta, yang mana rumah sakit ini dipilih oleh KPUD DKI Jakarta ini untuk memeriksa atau melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang nantinya akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Pada hari ini calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDIP yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno ini sudah memulai proses pemeriksaan kesehatan tadi tepatnya pada sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan dilanjutkan kembali tadi pasca sholat Jumat dan juga makan siang. Untuk saat ini baik Pramono Anung maupun Rano Karno sedang menjalani proses pemeriksaan. Ini untuk calon gubernur yaitu Pramono Anung sedang menjalani pemeriksaan TAT atau audiometri, sedangkan untuk calon wakil gubernur Rano Karno saat ini sedang menjalani pemeriksaan di bagian bedah ini, baik bedah umum, urologi maupun ortopedi, yang nantinya untuk calon gubernur atau Pramono Anung ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan penyakit dalam atau EKG. Lalu untuk calon wakil gubernur Rano Karno nantinya akan dilanjut dengan pemeriksaan paru atau spirometri. Dari RSUD Tarakan Jakarta sendiri memang sudah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk juga 20 dokter spesialis terbaik yang dimiliki oleh RSUD Tarakan yang nantinya akan memeriksa kesehatan ini untuk ketiga pasang calon yang nantinya akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Selain 20 tenaga dokter terbaik juga turut diperbantukan, ini ada 20 tenaga kesehatan lainnya yang juga bertugas. Total ada 40 tenaga kesehatan yang bertugas, ini baik dari perawat, radiografer, analis, dan beberapa petugas kesehatan lainnya untuk mendukung atau menunjang proses pemeriksaan kesehatan terhadap gubernur dan juga calon gubernur dan juga wakil gubernur yang nantinya akan berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024. Adanya nanti menurut rundown yang kami terima pada pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat nantinya akan ada konferensi pers ini baik dari pihak RSUD termasuk juga calon gubernur dan wakil gubernur yang hari ini diperiksa yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno terkait hasil dari pemeriksaan hari ini. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Ya, segala proses dari tes kesehatan sudah mulai dilakukan di Jakarta maupun Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, ada Atika Harahap dan juga Zinedine Duhan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
Masih di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, ini seorang perempuan berusia 36 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat yang tengah hamil dan ngidam ingin bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo. Sangat senang ia bisa melihat kepala negara secara langsung. Ya, Rani pun bangga karena bisa mendapatkan bingkisan perlengkapan bayi dari istri Presiden Iriana Jokowi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan bendungan Lewi Keris di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Jokowi menyapa ribuan warga yang telah menunggu sejak pagi di sekitar bendungan Lewi Keris. Dalam kesempatan itu, Presiden dan Ibu Iriana membagikan kaos dan tas berisikan bingkisan perlengkapan bayi serta alat mandi. Antusiasme warga sangat tinggi dan mereka berkerumun untuk mendapatkan bingkisan tersebut. Salah seorang yang beruntung, Rani, 36 tahun, warga Raja Datu, Kecamatan Cineam, mengaku sangat senang meski tidak mendapatkan kesempatan berfoto bersama Presiden. Rani yang sedang mengandung 5 bulan mengungkapkan bahwa ia telah lama mengidam ingin bertemu Jokowi secara langsung. Rani yang datang dari rumahnya sejak pukul 8 pagi mengungkapkan rasa bahagianya bisa melihat Presiden secara langsung dan mendapatkan perlengkapan bayi, terlebih saat ini ia tengah mengandung. Iya kan tadi saya mau ikut foto, mau ikut tapi nggak diizinin sama udah saya mau ke atas dulu katanya gitu kan tadi lama pun kesini kan Bapak Jokowinya gitu. Tapi, baru kali ini lihat iya, Presiden secara langsung Bu ya. Iya. Terus dapat apa Bu? Ini bingkisan nih, peralatan bayi. Kebetulan kan saya ada hamil kan. Oh, lagi ada hamil ya? Iya, nih ada kaosnya juga kan. Oke. Dapat kaosnya. Makasih Tadi. Bapak. Momen ini merupakan pengalaman berharga bagi Rani yang mendapat kesempatan langsung berinteraksi dengan kepala negara. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Pemirsa, ribuan wisatawan hadir menyaksikan prosesi pemotongan rambut gimbal yang merupakan bagian dari Dieng Culture Festival 2024 di dataran Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, sebelum ritual digelar, ke-13 anak rambut gimbal ini melontarkan permintaan yang unik kepada orang tuanya. Dieng Culture Festival 2024 yang ke-14 di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali digelar. Prosesi ritual potong rambut anak-anak gimbal selalu menjadi daya tarik tersendiri untuk ribuan wisatawan yang hadir dalam event ini. Ritual kali ini pun diikuti oleh 13 anak yang memiliki rambut gimbal alami sejak lahir. Bahkan, masyarakat setempat mempercayai anak bajang atau anak berambut gimbal tersebut merupakan titisan dari Ratu Roro Ronce dan Kiai Kolodete yang merupakan leluhur di dataran tinggi Dieng. Prosesi ritual ini dilakukan secara hikmat di pelataran Komplek Candi Arjuna Dieng oleh tokoh adat Dieng. Sebelum rambut gimbal anak-anak tersebut dipotong, orang tua harus memenuhi berbagai permintaan unik dari mereka. Permintaan itu bervariasi, mulai dari perhiasan kalung, cincin, dan gelang, anak itik, sepeda, hingga pertunjukan lengger. Setelah itu, anak-anak gimbal diarak dari rumah tokoh adat Dieng dan juga berakhir di Komplek Candi Arjuna Dieng untuk ritual pemotongan. Setelah dipotong, rambut gimbal tersebut dihanyutkan ke telaga dengan maksud rambut tersebut tidak tumbuh kembali dan anak terhindar dari malapetaka. Ada anak-anak yang sejak lahir rambutnya sudah gembel. Nah, rambut gembel itu selain sebagai sebuah hal yang barangkali tidak umum di masyarakat, tapi anugerah bagi masyarakat setempat. Dan untuk bisa rambutnya normal harus diadakan ritual pencukuran rambut gembel. Dan anak itu harus menyampaikan apa sih permintaannya. Nah, permintaan itu bukan dari keinginan orang tua atau keinginan dari renta, tapi keinginan dari dalamnya. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, ritual potong rambut gimbal juga menarik antusias ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagai upaya untuk mendongkrak perekonomian UMKM warga di sekitaran dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara maupun di Kabupaten Wonosobo. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi lainnya untuk Anda. Ini ratusan bonsai dari berbagai daerah mengikuti kontes bonsai nasional di Indonesia.
Ya, harga jualnya pun sangat fantastis di kisaran ratusan juta rupiah. Ratusan bonsai dari berbagai daerah mengikuti kontes bonsai nasional yang bertempat di Blora, Jawa Tengah. Ratusan bonsai ini datang di berbagai kota besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Bali. Kelas yang akan dilombakan terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas prospek, kelas pratama, dan madya. Harga jualnya pun sangat fantastis, di kisaran ratusan juta rupiah. Kontes bonsai ini merupakan yang ketiga kali digelar dan diikuti hingga 500 peserta. Pameran dan kontes bonsai nasional ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan semangat pecinta bonsai, baik di Blora, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia. Terbagi menjadi 3 kelas, Mas. Yang pertama nanti kelas prospek, yang kedua kelas pratama, yang ketiga kelas madya. Adapun bonsai kelas madya ini prestasinya juga sudah sangat bagus, harganya juga 100 jutaan lebih lah. Pameran ini nanti kita laksanakan sampai tahap akhir pengambilan bonsai itu tanggal 2. Jadi nanti gongnya adalah ketika nanti proses penjurian oleh Dewan Juri yang sudah didatangkan dari tim pusat, yakni 6 orang, nantinya akan menilai mulai dari pohon yang dengan kualitas yang baik, kemudian sangat baik, best 10, best in class, kemudian best in show. Nanti best in show sekaligus mendapat penghargaan berupa piala tetap dari Dan Yonif Alugoro 40. Pameran dan kontes bonsai ini akan dilaksanakan selama 10 hari, mulai dari 23 Agustus hingga 2 September 2024 mendatang, dengan tema Blora Bonsai Art dengan menggandeng Yonif 410 Alugoro yang akan mempersembahkan Piala Alugoro Cup. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya ini dari bidang kuliner, khususnya Anda pecinta seblak, pemirsa. Karena makanan seblak ini makin bervariasi dengan kehadiran inovasi terbaru, yaitu seblak gurita yang sedang populer di Palembang, Sumatera Selatan. Yang menggabungkan daging gurita dalam berbagai ukuran dengan kuah seblak yang kental dan juga pedas. Bagaimana rasanya, berikut informasinya untuk Anda, pemirsa. Meta Monica menciptakan seblak gurita karena tingginya minat masyarakat terhadap kuliner pedas. Daging gurita yang empuk dipadukan dengan kuah seblak yang pedas dan kental memberikan sensasi baru yang sangat nikmat. Proses pembuatannya mirip dengan seblak pada umumnya, namun daging gurita direbus selama 1 hingga 2 jam agar empuk. Untuk kuahnya, Monica menggunakan campuran cabai, bawang putih, dan kencur yang digiling halus dan ditumis hingga harum. Sementara itu, kerupuk udang direbus dalam air panas, dicampur dengan telur, kemudian digabungkan dengan daging gurita, bakso, aneka suki, dan sayuran sebelum dimasak dengan api kecil. Seblak gurita siap dihidangkan. Di Palembang ini belum ada di seblak gurita, jadi kita ada inisiatif coba jual seblak gurita. Mungkin viral ya, ternyata viral gitu. Itu ceritanya. Untuk harganya sendiri? Kalau harga seblak gurita itu kita mulai dari 17.000 sampai 49.000. Rasanya sendiri gimana Mbak seblak gurita ini? Kalau untuk dimakan itu sensasinya baru ya, karena ini kan inovasi dari seblak. Biasanya seblak tuh macam-macam suki. Nah ini gurita tuh kan udah jarang, susah dicari. Nah untuk di Palembang sendiri nih jadi makanan favorit yang bisa dicobain ke anak muda. Untuk cita rasanya sendiri Pak? Kalau untuk rasa gurih, pedas ya, karena ini kan seblak kan ciri khasnya pedas. Setiap harinya, kedai seblak bisa menghabiskan puluhan porsi seblak gurita yang dijual mulai harga Rp17.000 hingga Rp49.000 per porsi, tergantung ukuran daging gurita. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Nikmat sekali ya makan seblak bernuansa baru pakai gurita. Ana mau?
mau dicoba. Tapi harus jauh ke Palembang ya, harus dulu ke Palembang. nih. Semoga nanti ada di Jakarta ya pemirsa. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Sally Alexandra. Dan saya Anatea Lita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.